Tahukah kalian bagaimana prinsip kerja kapal selam? Pernahkah kalian berpikir mengapa kapal dengan berat ribuan ton mampu menyelam teratur, bahkan dapat mengapung di atas air? Yuk kita bahas! Kapal selam adalah alat transportasi yang mampu menyelam dan mengapung, yang sering dipergunakan dalam dunia militer untuk menyerang musuh dari bawah permukaan air. Mengapa bisa demikian? Ternyata ini merupakan penerapan hukum Archimedes, di mana besarnya gaya dorong ke atas berlawanan dengan dorongan benda ke bawah. Menurut Archimedes, berat benda menjadi lebih ringan jika diukur dalam air daripada di udara, karena mendapat gaya ke atas atau Fa oleh zat cair. Maka, hukum Archimedes berkaitan dengan benda terapung, melayang, dan tenggelam. Bagian-bagian kapal selam yang mendukung hal ini adalah: yang pertama, tangki balas, berfungsi untuk menyimpan udara dan air. Yang kedua, katup udara, berfungsi untuk memasukkan udara ke dalam tangki balas. Yang ketiga, katup air, berfungsi untuk memasukkan air ke dalam tangki balas. Dan yang keempat, tangki kompresor udara, yang berfungsi untuk memompa air keluar dari tangki balas dan mengganti air dengan udara. Saat kapal selam akan mengapung, air dikeluarkan dalam jumlah besar, sehingga gaya ke atas lebih besar dari berat kapal. Kapal akan terapung apabila katup udara dibuka dan udara masuk memenuhi tangki balas, sehingga kapal selam menjadi ringan. Dengan kata lain, tangki balas yang berisi udara ini berfungsi sebagai pelampung kapal selam, sehingga kapal selam dapat terapung. Ketika kapal selam akan menyelam, air laut dimasukkan lebih banyak ke badan kapal, sehingga berat kapal lebih besar dari gaya ke atas. Katup air dibuka dan katup udara ditutup, sehingga air laut masuk ke dalam tangki balas dan membuat berat kapal selam bertambah. Dan kapal selam tenggelam secara teratur hingga ke kedalaman yang diinginkan. Kemudian, ketika kapal selam ingin melayang, maka sebagian air dikeluarkan sehingga berat kapal sama dengan gaya ke atas. Karena masih memiliki udara dari kompresor udara, kapal selam tidak tenggelam sepenuhnya, tapi dapat menyeimbangkan gaya apungnya dan beratnya, sehingga mampu melayang pada kedalaman tertentu. Besarnya gaya ke atas dipengaruhi oleh massa jenis zat cair, gravitasi bumi, dan volume zat cair yang dipisahkan oleh benda yang tercelup. Setiap kapal selam memiliki batas kedalaman untuk menyelam, karena semakin bertambah kedalaman, maka semakin besar tekanan hidrostatis dari air terhadap badan kapal. Jika kapal menyelam melebihi batas maksimumnya atau tenggelam, akan mengalami kerusakan, pecah, atau hancur.